Kita sedang berada di tahun-tahun yang dinamakan tahun sinode ini. Tahun gereja merefleksikan perjalanannya bersama-sama dan bersama Tuhan. Bacaan-bacaan suci hari ini mengundang kita untuk masuk dalam misteri mengenali Tuhan dalam kehidupan kita. Melalui dua murid yang berjalan ke Emmaus, kita bisa belajar banyak hal. Yang pertama, Injil ini ditulis berdasarkan struktur Ekaristi. Tuhan berjalan bersama kita dan melalui mimbar sabda Dia menghadirkan diri sebagai Tuhan yang bangkit, Tuhan yang adalah seorang guru, pengajar, dan Dia menghantar kita masuk ke dalam misteri kematian dan kebangkitan. Para murid yang mengherankan, setiap hari mereka mengenal Yesus, tetapi sesudah kebangkitan Yesus, mata mereka terhalang. Yesus yang di dalam bacaan pertama masuk di dalam alam kemuliaan, tidak gampang kita tangkap dengan mata kita yang masih bersifat duniawi. Maka Dia hadir membimbing kedua murid, membimbing gerejanya untuk menyadari bahwa Mesias harus menderita untuk masuk dalam kemuliaan. Poin itu sangat penting. Kalau kita mau mengenali Yesus, harus juga mampu untuk mengenali Dia yang membimbing kita melalui pengalaman hidup kita yang seringkali tidak seluruhnya menyenangkan. Pengalaman kita kadang-kadang seperti pengalaman kedua murid. Kita berjalan dalam keputusasaan, kita berjalan dalam kecemasan, kita berjalan dalam kegelapan, kita berjalan dalam tantangan, kita berjalan dalam segala macam kesulitan, dan kita perlu mengenali Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia yang mampu untuk membawa kita kepada hidup yang jauh lebih mendalam dari yang kita alami. Di balik pengalaman hidup kita yang seringkali tidak beres, Tuhan hadir untuk membereskan kita. Saudari dan saudara yang terkasih, setelah pengajaran Tuhan Yesus pindah ke meja Ekaristi. Jadi dari mimbar sabda, Tuhan Yesus maju ke meja Ekaristi. Dia tinggal bersama dua murid Emmaus, mengajar mereka, dan sesudah itu Dia hadir bagi mereka pada waktu pemecahan roti. Kalau kita orang Indonesia, waktu kita bagi-bagi nasi dari rice cooker mungkin, dari periuk mungkin, dari apa saja yang kita bisa bagi. Tuhan Yesus Kristus biasanya mereka mengedarkan roti dengan mambannya, lalu Dia mengambil, memecah-mecahkan, dan pada waktu itulah mata mereka terbuka dan mereka melihat Tuhan. Saudara dan saudaraku yang terkasih, kita perlu membuka mata iman kita
perlu membuka hati kita untuk mengenali Yesus yang bangkit. Dia bukan lagi Yesus yang hadir bersama mereka, berjalan bersama mereka sebelum dia mati, tapi dia yang sudah masuk ke dalam alam kemuliaan. Dengan cara apa? Itu yang dinamakan Yesus Ekaristik. Yesus yang hadir secara rahasia, secara misterius dalam Ekaristi. Pada waktu dia membagikan roti itu, kedua mata murid itu terbuka, tentu bersama dengan sanak keluarga mereka. Lalu mereka mengenali Tuhan, dan waktu itu Yesus lenyap. Apa yang terjadi, saudara-saudari? Mereka sungguh diyakinkan tentang kehadiran Yesus, lalu mereka kembali ke Yerusalem dan berbagi sukacita tentang kebangkitan Yesus. Dia telah menampakkan diri kepada Simon, kepada Yohanes, kepada Maria Magdalena, dan kepada mereka berdua. Dan nanti selama masa Paskah, dia akan menampakkan diri kepada lebih dari 5.000 orang. Saudari dan saudaraku yang terkasih, apa syaratnya supaya kita bisa mampu mengenali Tuhan? Dalam refleksi tentang sinode pastoral, sinode gereja, disampaikan kepada kita 3 hal. Sinode gereja, berjalan bersama. Titik 2, persekutuan. Persekutuan kita haruslah merupakan persekutuan rohani. Kalau kita kumpul-kumpul secara sosial, seringkali kita berkelahi lebih banyak, Tuhan Allah pun lari kasih tinggal kita. Kalau kita masuk dalam persekutuan misalnya politik, lebih banyak tipu-tipunya. Kalau kita masuk dalam persekutuan yang lain, lebih banyak kesulitannya. Bersama Tuhan terbukalah jalan untuk kita menemukan perspektif baru dalam kehidupan kita, yaitu kasih, kedamaian, keyakinan bahwa Tuhan membimbing kita sehingga kita mendapatkan tuntunan untuk menata kehidupan kita semakin selaras dengan kehendak. Yang kedua adalah partisipasi. Jadi setelah persekutuan, kita diundang untuk masuk dalam partisipasi. Kalau partisipasi di dalam kumpul-kumpul keluarga, nanti kamu lihat di buku keluarga. Berapa yang sudah isi 50.000, 100.000, 10.000, 1 juta, 5 juta, 10 juta, dan seterusnya. Itu hanya untuk urusan dunia ini, tidak akan mengantar kita sampai kepada Tuhan. Justru partisipasi yang disampaikan oleh Tuhan adalah partisipasi hati kita untuk terbuka mendengarkan firman-Nya. Partisipasi kita untuk memaknai sabda Tuhan dalam kehidupan. Partisipasi kita untuk turut serta dalam misteri besar yang diwartakan kepada kita. Dan dengan demikian kita menata hidup kita semakin hari semakin berkembang sebagai orang-orang beriman. Itu adalah partisipasi kita. Dan nanti dari situ konsekuensinya partisipasi kita yang biasa dinamakan partisipasi dalam liturgi itu haruslah partisipasi yang aktif. Aktif itu artinya kalau kita datang berdoa bersama, bernyanyi bersama, berdiri bersama, berlutut bersama, buka hati kita bersama-sama,
buka telinga kita mendengarkan Tuhan. Yang kedua, partisipasi yang dinamakan partisipasi aktif. Aktif mendengarkan, aktif berdoa, aktif merenungkan. Dan partisipasi yang ketiga, partisipasi penuh. Datang itu mulai dari persiapan sampai dengan berkat akhir baru pulang. Kita tidak buat seperti biasa kita berpartisipasi, kita hanya tunggu pada saat orang makan kita hadir. Bukan partisipasi yang penuh. Tuhan menghendaki kita berpartisipasi secara penuh, mulai dari awal sampai akhir. Dan di dalam Ekaristi tidak ada awal dan tidak ada akhir. Karena apa? Hidup kita selalu di dalam Tuhan. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Partisipasi penuh berarti kita akan terus berpartisipasi selama hidup dan sesudah hidup. Selama hidup itu aktif di dunia ini. Sesudah hidup langsung masuk surga. Tidak terbatas di dunia. Itu partisipasi yang horizon yang sangat luas. Dan saudara-saudara yang dikasih, aspek yang ketiga dari perjalanan sinodal gereja adalah misi. Bayangkan para murid berjalan bersama Tuhan, mereka tidak mengenal Dia. Begitu mengenal Dia, mereka merasakan bagaimana hati mereka berkobar-kobar dan langsung kembali ke Yerusalem. Mereka yang tadi pulang ke kampung karena putus asa, langsung disemangati Tuhan kembali ke Yerusalem untuk menjadi siap menjadi misionaris-misionaris Tuhan ke seluruh dunia. Saudara-saudari yang terkasih, itu adalah perjalanan kita bersama Tuhan. Mari kita belajar untuk membuka hati kita, membuka mata kita, mengenali Yesus selalu dalam kehidupan kita setiap hari. Kita yang mengambil bagian dalam Ekaristi ini, ulanglah dan bawa Yesus di dalam kehidupan setiap hari, sehingga hidup kita tidak berhenti hanya pada saat misa berakhir, tetapi kita membawa Tuhan selalu. Dia berjalan bersama kita dan kita bisa mengenali Dia setiap saat dalam setiap momentum kehidupan kita. Tuhan yang bangkit menggembirakan hati kita, mengajar kita dengan sabdanya dan meneguhkan kita dengan roti kehidupan. Marilah kita